Petir vulkanik, pelangi api, lubang hitam, atau sengkayan merupakan fenomena yang sangat menakjubkan tapi sangat jarang terjadi. Tenang, kita masih bisa melihatnya langsung kok. Tsunami matahari. Medan magnet matahari yang saling bertumbukan memang sangat berbahaya. Bisa menyebabkan tsunami plasma yang ukurannya sangat besar. Tsunami ini melintasi seluruh permukaan matahari dengan kecepatan 305 meter per detik dan seringnya berlangsung selama berminggu-minggu tiap beberapa dekade. Supermoon. Bola langit raksasa yang bersinar super terang ini cuma muncul 3 kali atau 4 kali per tahun. Supermoon 13% lebih besar dan 30% lebih terang dari bulan purnama biasa. Fenomena ini bisa teramati saat bulan berada pada jarak terdekatnya dengan bumi. Orbitnya berbentuk elips. Harvest Moon. Ukurannya sangat besar dan warnanya oranye. Harvest Moon muncul di langit menjelang musim gugur. Dulu, saat belum ada listrik, para petani harus bergantung pada cahaya bulan purnama untuk menuai hasil panennya hingga larut malam. Pelangi api. Fenomena ini bisa muncul di angkasa karena beberapa faktor unik. Posisi matahari harus tinggi, setidaknya 58 derajat di atas garis cakrawala. Awan sirus yang terbuat dari kristal es heksagonal juga harus menggantung tinggi di angkasa. Dan kristal yang berbentuk seperti piring tebal ini harus menghadap ke tanah secara paralel. Pelangi bertumpuk. Kamu pernah melihat rona warna yang lebih pendek dan pudar di samping warna ungu pada pelangi? Nah, itu disebut supernumerary bands atau pelangi bertumpuk. Semakin kecil tetesan airnya di udara, akan semakin luas dan samar saturasi warna pelanginya. Petir gunung berapi. Petir memang bisa muncul dari gunung meletus, tapi petir ini tidak punya kaitan dengan aktivitas tektonik. Bersamaan dengan pilinan abu vulkanik yang terlontar ke udara saat erupsi, gesekan antar partikel debu sering terjadi. Terbentuklah listrik statis dan tiba-tiba, duar, muncul petir dari balik awan vulkanik. Awan nacreous. Awan warna-warni ini berada jauh tinggi di atmosfer, 2 kali ketinggian jelajah pesawat komersial. Udara pada ketinggian ini sangat kering dan dingin. Kristal es di awan nacreous lebih kecil daripada kristal es yang membentuk awan biasa. Itulah sebabnya kristal-kristal ini menyebar dalam kumpulan tipis yang unik dan warna-warni. Pusaran api. Pusaran api terlihat seperti gumpalan abu dan kobaran api yang berputar-putar. Awalnya berasal dari angin yang berputar. Kemudian bercampur dengan panas dari api yang berkobar. Kemudian muncullah gerakan memilin yang membesar menjadi vortex sehingga menarik serpihan yang terbakar. Khususnya pada pusaran api besar, tingginya bisa mencapai 305 meter. Penitentes. Bilah es tipis dan runcing ini terdapat di kawasan pegunungan Dry Andes yang tertutup salju dan gletser. Ketinggiannya melebihi 4.000 meter. Sebagian dari penitentes ini hanya berukuran beberapa sentimeter, tapi ada juga yang tingginya sampai 5 meter, sekitar 3 kali tinggi badan kita. Lubang hitam. Cahaya pun tidak bisa melepaskan diri dari tarikan gravitasi objek ultra pekat ini. Karena itulah, semua lubang hitam tidak terlihat. Tapi piringan material panas di sekeliling lubang hitam ini bercahaya cukup terang sehingga lubang hitam bisa benar-benar terlihat dari latarnya yang gelap. Para astronom menggunakan data yang dikumpulkan dengan 8 teleskop radio di 4 benua untuk menyatukan gambar satu lubang hitam, yakni lubang hitam di Messier 87, galaksi besar yang jaraknya sejauh 55 juta tahun cahaya dari bumi. Sengkayan atau waterspout
terlihat seperti awan berbentuk corong yang menyentuh permukaan air saat badai mengamuk. Kebanyakan sengkayan tidak menarik air, hanya kolom angin yang berputar lemah di atas permukaan air. Sama seperti tornado, beberapa sengkayan berawal di daratan, kemudian melintasi permukaan air dan berubah menjadi badai petir lengkap dengan hujan es, angin kencang, dan petir. Moonbow. Dibanding pelangi, fenomena ini sangat jarang terjadi. Moonbow disebabkan oleh cahaya bulan yang mendekati purnama, bukan sinar matahari langsung. Moonbow redup dan seringnya berwarna putih. Meski begitu, sebenarnya moonbow punya semua spektrum warna. Hanya saja, mata manusia kurang sensitif untuk melihatnya. Hujan meteor. Untuk mengamati fenomena ini, kamu tidak perlu teleskop kok. Hujan meteor terjadi saat sejumlah serpihan kosmik memasuki atmosfer planet kita pada kecepatan cahaya. Semua meteor ini bergerak pada lintasan paralel. Berkas cahaya berpendaran ke berbagai arah, tapi semua ekornya mengarah ke langit. Kalau ingin mengamati hujan meteor, pilih waktu yang paling tepat, setelah tengah malam. Pusaran air. Pusaran air ini muncul saat dua arus yang berbeda saling bertemu atau saat arusnya menabrak penghalang. Pusaran terkuat disebut maelstrom. Kecepatan aliran arus ini bisa mencapai 32–40 km per jam. Gemuruh yang dihasilkan dari pusaran air super kuat ini bisa terdengar dari jarak berkilo-kilometer. Awan pelangi. Disebut juga awan berwarna-warni. Awan ini terbentuk setelah badai petir di atas awan kumulus yang berbentuk seperti kapas. Awan kumulus biasanya menggantung rendah pada ketinggian 1.800 meter. Saat uap air di awan ini berkondensasi, tetesan air berfungsi sebagai prisma yang membentuk pantulan awan warna-warni. Supernova. Berkat teleskop luar angkasa yang super canggih, sekarang banyak orang bisa mengamati ledakan bintang super kuat dan sangat terang ini. Tidak semua bintang meredup, sebagian terbakar dan berakhir dalam ledakan kosmik dahsyat, supernova. Saat ledakan tersebut, materialnya terlontar keluar angkasa pada kecepatan 14.500 sampai 40.000 km per detik. Hipernova. Menurut para astronom, hipernova merupakan ledakan paling dahsyat di alam semesta sejak terjadinya Big Bang. Ledakan ini umumnya menghasilkan energi 100 kali lipat dari supernova. Tapi belum diketahui pasti penyebabnya. Bisa saja ledakan bintang raksasa yang berputar sangat cepat. Atau bintang ini bisa saja punya medan magnet yang kuat. Gerhana matahari cincin api. Sebutan lainnya yaitu gerhana matahari annular. Nama ini berasal dari kata dalam bahasa Latin annulus yang berarti cincin. Gerhana ini terjadi saat bulan melintas di depan matahari tapi tidak menutupi matahari sepenuhnya, sehingga meninggalkan sedikit area cincin yang bersinar terang di tepinya dan bagian tengahnya gelap. Lava rambut Pele. Helaian tipis berwarna keemasan ini memang terlihat cantik, tapi sangat berbahaya kalau disentuh. Angin terkadang meniupkan tetesan lava kecil yang tersembur dari gunung berapi aktif. Tetesan ini terbang hingga berkilo-kilometer dan memuai jadi kawat kaca super tipis. Disebut juga rambut lava. Panjang helaian ini bisa mencapai 2 meter. Fogbow atau busur kabut. Warnanya hampir putih, kebiruan di dalamnya, serta kemerahan di luarnya. Kamu lebih berpeluang melihat fogbow di atas air saat air hangat bertemu dengan air dingin. Fenomena ini juga terjadi saat matahari bersinar terang dan kabutnya cukup tipis sehingga bisa ditembus cahaya. Aurora. Fenomena menakjubkan ini juga disebut Northern Lights atau cahaya kutub utara saat terjadi di belahan bumi utara. Kalau terjadi di belahan bumi selatan, coba tebak. Ya, benar, Southern Lights atau cahaya kutub selatan. Aurora terjadi di lapisan atas atmosfer.
Penyebabnya yaitu angin matahari yang bergerak cepat sehingga menabrak gelembung magnetik bumi yang disebut magnetosfer. Bentuk aurora bisa bermacam-macam, dari lengkungan dan tirai bercahaya hingga bulat dan memanjang. Gunung api biru terang. Kawah Ijen di Jawa Timur mengeluarkan gas belerang panas dan berapi. Gas ini menyelinap keluar dari permukaan tanah yang berbatu, lalu bercampur dengan oksigen. Terciptalah api berwarna biru terang yang bisa menjulang setinggi 5 meter di udara. Sebagian dari gas ini berkondensasi menjadi belerang cair. Gas yang terbakar mengaliri lerengnya dan memberi kesan kalau ini adalah lahar cair berwarna biru elektrik. Petir Catatumbo. Ada satu tempat di Venezuela yang jadi lokasi bermuaranya sungai Catatumbo ke Danau Maracaibo. Di sini terdapat fenomena unik yang berlangsung hampir 160 hari per tahunnya. Petir menyambar di atas permukaan danau ini jauh lebih banyak dibandingkan di tempat manapun di seluruh dunia. Hingga 280 kali dalam 1 jam, 10 jam per hari. Halo merupakan fenomena optik menakjubkan yang terjadi saat cahaya matahari atau bulan terpantul dari kristal es di atmosfer. Halo bisa berbentuk cincin, lengkungan, titik putih, atau berwarna-warni di langit. Jenis halo yang sering terlihat adalah lingkaran halo, disebut juga 22 derajat halo, pilar cahaya, atau anjing matahari. Bintik merah raksasa di Jupiter. Dunia melihat fenomena unik ini melalui foto yang diambil oleh Voyager 1. Badai merah super besar 2 kali ukuran bumi ini telah mengamuk di Jupiter setidaknya selama 1,5 abad. Angin di pusat badai lebih tenang dan berembus pada kecepatan 435 sampai 676 km per jam di tepinya. 2 kali lebih cepat dari badai terkuat yang menerjang bumi. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.